Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Save Mime. Video ini mengandung spoiler, bagi sobat-sobat gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Di chapter kemarin, menceritakan tentang Maiki yang dipukul berkali-kali dengan besi rongsokan oleh Kazutora. Tapi, Kazutora pada saat itu dibantu oleh kedua rekannya. Kazutora berkata, bahwa, orang yang bisa membunuh musuhnya bisa disebut dengan pahlawan. Ucapan Kazutora itu tadilah, yang membuat Maiki mengira, bahwa, hal itulah alasan Kazutora membunuh kakaknya. Dan tiba-tiba, Maiki menjadi sangat marah kepada Kazutora. Dan dengan sekejap, Kazutora dan kedua rekannya tadi dihempaskan oleh tendangan Maiki sampai tidak sadarkan diri. Tapi, hal itu juga membuat Maiki mengeluarkan banyak darah, karena efek dari pukulan Kazutora tadi, hingga akhirnya Maiki jatuh tertunduk di tempat, dengan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Valhalla yang mengetahui Maiki sudah tidak berdaya, mereka mencoba menyerang Maiki dengan serentak. Tak terkecuali Chouji, yang merupakan petinggi Valhalla. Tapi untungnya saja, tiba-tiba datang Kisaki yang menghadang Chouji, dan menyelamatkan Maiki. Hal ini juga dimanfaatkan Baji. Baji tiba-tiba juga menyerang Kisaki dari belakang. Karena memang inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Baji. Tapi, ketika Baji akan menyerang Kisaki kembali, datang Matsuno yang menghadang Baji. Di sini Baji tidak peduli dengan apapun yang menghalanginya saat ini, dan malah, Baji ingin menyerang Matsuno lagi. Tapi untungnya ada Takemichi yang mendorong Baji hingga terjatuh. Takemichi tidak akan membiarkan Baji mati oleh Kisaki, karena itu memang adalah misinya. Tapi sialnya, ternyata sudah ada Kazutora yang sudah berada di belakang Baji. Kazutora menusukkan sebuah pisau ke punggung Baji. Dan itulah, sedikit review di chapter sebelumnya, dan untuk mengetahui cerita selanjutnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Cekidot. Terakhir, kemarin kita sudah melihat Baji yang ditusuk oleh Kazutora dari belakang. Hal itu membuat Takemichi seketika langsung kaget, mengapa Kazutora bisa tiba-tiba sudah ada di belakang Baji. Kemudian, Takemichi dengan sigap mulai berlari dan mendorong Kazutora, hingga akhirnya mereka terjatuh bersama-sama. Wajah panik Takemichi mulai terlihat saat itu. Dia benar-benar khawatir saat itu, karena jika Kazutora berhasil membunuh Baji, maka masa depan akan tetap sama, dan tidak ada yang berubah. Tapi, ternyata, Baji masih terlihat berdiri kokoh di hadapan Takemichi. Baji berkata, "Kau menyelamatkanku, Takemichi." Ternyata, berkat dorongan Takemichi tadi, pisau Kazutora tadi hanya mampu menggores sedikit tubuh Baji. Hal itu membuat Takemichi sedikit lega. Karena dia bisa menyelamatkan Baji. Di sisi lain, terdapat Matsuno yang berbicara dengan Kazutora. Dengan emosi, dia berkata, "Kazutora, kau pikir kau sedang berbuat apa?" ucap Matsuno. Tapi, Kazutora sama sekali tidak menghiraukan ucapan Matsuno tersebut. Kemudian, cerita kembali antara Baji dan Takemichi. Baji berbicara kepada Takemichi, "Aku akan membunuh Kisaki, jadi kamu diam saja dan jadilah saksi." Lalu, perkataan Baji itu, malah membuat Takemichi semakin bingung, mulai dari pertarungan diawali, Maiki yang dikalahkan, kemudian diselamatkan oleh Kisaki, lalu Baji menyerang Kisaki, dan juga Kazutora yang menusuk Baji, semua hal-hal itu membuat Takemichi, merasa kejadian-kejadian ini menjadi tidak masuk akal. Dan dia bingung, apa yang harus dilakukannya sekarang. Tapi, ada satu hal yang membuatnya merasa berhasil kali ini.
Dia berhasil menghentikan Kazutora dan menyelamatkan Baji. Sehingga, Maiki tidak punya alasan apapun untuk membunuh Kazutora. Setelah semua sudah selesai, Takemichi mulai menyadari bahwa sekarang yang harus dia lakukan adalah membunuh Kisaki, agar dia bisa menjadi ketua Touman. Setelah itu, Baji menyadari bahwa sebenarnya Takemichi dan Matsuno juga mengincar Kisaki. Tapi, anehnya, Baji malah tidak mau diajak kerja sama untuk menghancurkan Kisaki. Baji malah menghajar Takemichi dan Matsuno. Hal itu membuat Takemichi dan Matsuno bingung. Mengapa Baji tidak mau diajak kerja sama, dan malah ingin melakukan semuanya sendiri? Ternyata, di sisi lain, Baji masih peduli dengan Maiki. Dan menyuruh Takemichi dan Matsuno untuk merawat Maiki. Dan akhirnya Bajilah yang menanggung semua ini sendiri. Dia berhadapan dengan 50 anggota skuad 3 geng Touman. Takemichi yang melihat hal ini sampai tidak percaya bahwa mustahil Baji bisa mengalahkan 50 anggota geng Touman sendirian. Dan dengan sigapnya, Baji mulai menerobos dan menghabisi para anggota skuad 3 geng Touman. Takemichi yang melihat hal itu sampai tidak percaya bahwa Baji bisa mengalahkan bawahan Kisaki dengan sangat cepat. Di sisi lain, ada Kisaki yang coba menghubungi Hanma. Tapi sayangnya telepon Kisaki tidak bisa tersambung ke Hanma. Di situ Kisaki mulai menyadari bahwa Kazutora kali ini sudah gagal. Ini membuktikan bahwa antara Kisaki, Hanma, dan Kazutora sejak dulu memang sudah bekerja sama untuk menghancurkan Touman. Sementara itu, ada Kisaki yang menyuruh wakilnya untuk terus berjaga dan berhati-hati kalau sampai Baji datang di depannya. Tapi orang itu malah meremehkan Baji. Bahwa Baji tidak akan mungkin menang melawan 50 anggota geng Touman. Tapi, baru saja orang itu berkata hal itu, tiba-tiba Baji sudah ada di depan Kisaki. Dan sudah mengalahkan semua anggota skuad 3 geng Touman, termasuk wakil kaptennya. Dan sekarang, hanya tinggal Baji dan Kisaki yang saling berhadapan. Baji berkata pada Kisaki untuk memohon permintaan terakhirnya. Tapi, setelah semua itu, tiba-tiba Baji sudah mencapai batasnya. Dia mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, seketika itu juga, Baji langsung jatuh tertunduk. Hal itu membuat Takemichi dan Matsuno panik. Takemichi heran, mengapa, ketika Baji hanya butuh satu pukulan telak, dia malah jatuh dan tumbang. Matsuno juga heran, mengapa Baji bisa tumbang? Dia mengira itu semua adalah ulah Kisaki. Tapi Kisaki membantah hal itu. Dia beralasan bahwa dia tidak melakukan apapun terhadap Baji. Lalu, Matsuno melihat bahwa ada darah. Dan darah itu sebenarnya berasal dari luka tusukan yang diberikan Kazutora sedari tadi. Ternyata, dari tadi, Baji hanya sok kuat dan berbohong pada Takemichi juga Matsuno. Bahwa luka yang disebabkan oleh tusukan tadi, sebenarnya bukan hanya luka goresan. Melainkan luka tusukan yang sudah cukup parah. Kemudian, Takemichi mulai menyadari bahwa situasi sudah semakin buruk. Lalu, tiba-tiba ada Kisaki yang berbicara dengan Maiki yang sudah mulai tersadar. Dia berkata, seperti yang diduga, Kazutora memang orang jahat. Aku sekarang paham bahwa niat sebenarnya di balik perekrutan Baji adalah supaya dia bisa membunuh Baji pada saat lengah seperti ini, ucap Kisaki. Mendengar kebohongan dari omongan itu, Takemichi mulai menyadari bahwa Kisaki sejak dulu memang sudah menjebak Maiki. Kemudian Maiki mulai beranjak berdiri dan berkata pada Kazutora, "Aku seharusnya membunuhmu sejak setelah kau keluar dari penjara. Tapi, ada orang yang membujukku untuk tidak melakukan itu. Dan orang itu adalah Baji. Dan satu-satunya yang Baji bisa lakukan yaitu mengumumkan bahwa kau adalah musuhnya, dengan tujuan untuk meyakinkan dia sendiri," ucap Maiki. Sejak saat itu, Takemichi heran. Mengapa Maiki memasang ekspresi yang biasa-biasa saja, padahal seharusnya dia sangat marah. Kemudian,
Tiba-tiba Mikey berjalan dan menghampiri Draken. Dia berkata pada Draken bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Sontak, Hanma yang mendengar ucapan Mikey itu, tidak terima. Hanma mengira bahwa Mikey terlalu menganggap Valhalla remeh. Dan seharusnya Mikey tidak memutuskan hal tersebut. Lalu, kemudian tiba-tiba Mikey melayangkan jurus tendangan kepala andalannya itu kepada Hanma. Hal itu membuat Hanma seketika terjatuh dan tidak sadarkan diri. Para anggota Valhalla lain yang menyaksikan hal tersebut, mulai panik dan ketakutan, kalau ketua mereka bisa dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Mereka akhirnya kabur untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, karena mereka semua khawatir akan dibunuh Mikey di sini. Kemudian, kita diperlihatkan Kazutora yang menantang duel Mikey. Ayo selesaikan ini semua Mikey. Kau atau aku yang akan mati. Ucap Kazutora. Lalu, tanpa panjang lebar, Mikey langsung mendaratkan pukulannya ke wajah Kazutora, sembari berkata, "Kalau kau punya kemampuan untuk merusak hal penting, maka, di sini sekarang kau akan kuhancurkan sendiri." Ucap Mikey. Dan itulah guys, cerita di chapter 58 dan 59 kali ini. Dan sayang sekali juga guys, kita harus berakhir di sini. Kita akan bahas kelanjutan ceritanya, di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.